Apa yang terjadi dengan Song Yun? Tanya Chu Feng. Utusan neraka tidak ragu-ragu dan segera memberitahu Chu Feng tentang semua berita yang telah dia pelajari. Chu Feng juga tahu bahwa setelah dia membunuh Tu Abadi ketiga dan keempat dan lainnya, Tu Abadi kedua meminta bantuan orang-orang dari Sekte Penjara. Awalnya, Sekte Penjara tidak terlalu ingin terlibat dalam masalah ini. Tetapi seseorang menemukan bahwa seseorang dari Sekte Penjara telah meninggal, dan mereka siap untuk menyalahkan Chu Feng atas kejahatan ini. Namun Song Yun mengambil alih tanggung jawab dan kini di penjara. Ketika Chu Feng bertemu Song Yun, memang Song Yunlah yang membunuh orang-orang dari Sekte Penjara. Tapi dia bisa saja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin Chu Feng disalahkan, atau dia tidak ingin Sekte Penjara menyalahkan Chu Feng. Di mana Song Yun di penjara? Tanya Chu Feng. Di penjara di tempat yang sangat penting di Sekte Penjara kami. Aku seharusnya tidak memberitahumu. Tetapi, jika kamu adalah teman kecil Chu Feng, kamu bisa pergi ke penjara pemanggilan bayi altar. Apapun hasilnya, saya dapat memberitahu Anda di mana Song Yun ditahan, kata utusan neraka. Chu Feng menyerahkan kepada Wang Qiang dunia luar angkasa yang berisi Tianming dan semua orang di desa. Saudaraku, pergilah dulu dan tunggu aku di tempat rumput kondensasi jiwa ditanam. Aku memiliki bayi penjara dari Sekte Penjara yang ditanam di tubuhku. Aku harus mengatakan bahwa aku adalah setengah anggota dari Sekte Penjara. Terjadi kesalahan, mungkin akan ada yang salah dengan diriku. Ada ruang untuk perubahan, tapi kamu berbeda, jadi jangan ikut aku. Dan jika terjadi kesalahan, setidaknya kamu bisa menemukan cara untuk menyelamatkanku dan mencegah seluruh pasukan dimusnahkan, kan? Chu Feng diam-diam berkata. Tanda tanya. Oke. Wang Qiang juga merasa apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal, jadi dia mengambil alih dunia luar angkasa dan pergi dari sini. Senior, memimpin jalan. Chu Feng memandang utusan neraka. Berdasarkan pemahamannya tentang utusan neraka ini, dia tidak boleh melakukan apapun yang merugikan dirinya sendiri. Dan Chu Feng juga memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, jadi dia tidak terlalu takut. Teman kecil Chu Feng, pertama-tama kamu mengenakan jubah Sekte Penjaraku dan menyamar, sehingga akan lebih mudah bagiku untuk membawamu masuk. Utusan neraka mengeluarkan jubah dan topi bambu Sekte Penjara dan menyerahkannya kepada Chu Feng juga segera memakainya. Teman kecil Chu Feng, jubah Sekte Penjara kami terlihat sangat bagus untukmu. Utusan neraka memuji, dia sangat berharap Chu Feng bisa bergabung dengan Sekte Penjara. Faktanya, ketika dia masih di Jiuhun Tianhe, Chu Feng benar-benar berpikir untuk bergabung dengan Sekte Penjara. Bagaimanapun, Chu Feng terlalu lemah saat itu dan ingin mencari pendukung. Hanya saja keadaannya berbeda sekarang. Chu Feng tidak lagi dapat menemukan alasan untuk bergabung dengan Sekte Penjara. Bahkan jika tidak ada hubungannya dengan Xiao Yuer, dia mungkin tidak akan bergabung. Bagaimanapun, dia adalah putra Jie Ranxing. Kecuali jika Sekte Penjara benar-benar bukan sekte yang jahat, bukankah reputasi ibunya akan tercela jika dia bergabung dengan kekuatan ini? Senior, tolong pimpin, aku masih ada yang harus dilakukan. Oke. Ngomong-ngomong, teman kecil Chu Feng, tabu bagiku untuk membawamu ke Sekte Penjaraku. Jika kamu benar-benar tidak bisa memicu altar pemanggilan bayi penjara, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu mau, untuk pergi. Hanya saja, di mana altar pemanggilan bayi penjara berada, kamu tidak boleh memberitahu siapapun.
Utusan neraka bertanya. Saya pasti akan merahasiakannya. Chu Feng setuju. Kemudian, di bawah bimbingan utusan neraka, Chu Feng juga tiba di markas besar Sekte Neraka. Ini adalah dunia bawah tanah yang dibangun jauh di bawah tanah. Jika bukan karena utusan neraka ini yang memimpin, Chu Feng tidak akan dapat menemukan tempat ini. Segala sesuatu di dunia bawah tanah ini tidak jauh berbeda dengan luarnya, namun tidak ada bunga, tumbuhan dan pepohonan di sini, yang ada hanya gedung-gedung tinggi. Apalagi gaya arsitektur di sini sangat gelap sehingga menimbulkan perasaan serius dan tertekan. Namun harus saya akui karena jumlahnya yang banyak, sekilas terlihat seperti hutan bangunan yang cukup spektakuler. Orang-orang dari sekte penjara dapat dilihat hampir di mana-mana di sini, tetapi mereka semua sangat disiplin dan hampir semuanya sibuk dengan apa yang mereka lakukan, dan tidak ada yang terlihat mengobrol. Jadi walaupun banyak orang, tapi sangat sepi. Utusan neraka memimpin Chu Feng melewati banyak bangunan. Dan segera sampai di istana raksasa setinggi puluhan ribu meter. Ada banyak orang dari sekte penjara yang menjaga pintu. Chu Feng bisa merasakan bahwa aura penjaga saja sudah mencapai alam dewa sejati, dan itu bukanlah dewa sejati biasa. Secara logika, utusan neraka ini seharusnya tidak bisa memasuki tempat seperti itu. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia setengah dewa tingkat menengah. Tapi utusan neraka mengeluarkan token hitam dengan tulisan, penjara, tertulis di atasnya. Ketika dia menunjukkan token itu, tidak hanya penjaga di pintu yang langsung melepaskannya. Penjaga lain setelah masuk lebih dalam juga melepaskannya, dan itu benar-benar tidak terhalang. Omong-omong, cukup sulit bagiku untuk dipromosikan menjadi utusan neraka, kata iblis. Dan token ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kubayangkan sebelumnya. Ini semua karena aku membawa Nona Song Yun kembali diterima. Tampaknya mengetahui bahwa Chu Feng sedang bingung, utusan neraka diam-diam memberitahu Chu Feng sambil memainkan token hitam di tangannya. Song Yun sangat penting bagi sekte penjara, apakah dia akan dipenjara? Tanya Chu Feng. Membunuh orang dari klan yang sama adalah hal yang tabu. Secara logika, Nona Song Yun harus dieksekusi. Utusan neraka itu menjelaskan. Kalau begitu, bukankah nyawa Song Yun dalam bahaya sekarang? Tanya Chu Feng. Situasinya memang tidak optimis, kata utusan neraka itu. Saat keduanya berbicara, Chu Feng dan utusan neraka berjalan melalui koridor yang dijaga ketat. Ada gerbang penghalang di ujung koridor. Setelah melewati gerbang penghalang ini, yang tampak di hadapan Anda bukanlah sebuah aula, melainkan dunia luar angkasa lain yang luas. Hal pertama yang terlihat di dunia spasial ini adalah hutan, dengan pegunungan hijau dan sungai di kejauhan, dan air terjun yang mengalir. Pemandangannya cukup indah, dan sangat berbeda dari gaya penjara sekte secara keseluruhan. Setelah berjalan beberapa saat, susunan teleportasi muncul. Susunan teleportasi ini hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa dimasuki. Seperti yang diharapkan dari teman kecil Chu Feng, kamu dapat melihatnya sekilas. Karena tidak hanya ada altar pemanggilan bayi penjara, tetapi juga tempat budidaya khusus, jadi di sini seringkali ada tokoh-tokoh besar dari sekte penjara kami yang datang untuk berlatih. Saya kira nenek moyang sekte penjara, untuk memfasilitasi keberangkatan mereka, mengatur susunan teleportasi yang hanya bisa ditinggalkan tetapi tidak bisa dimasuki. Hell Messenger menjelaskan. Saya tunggu sebentar. Bolehkah saya keluar melalui formasi ini? Chu Feng bertanya. Tentu saja.
Siapapun yang bisa masuk ke sini memiliki status lebih atau kurang. Setiap orang dapat menggunakan formasi ini untuk keluar. Saya biasanya keluar melalui formasi ini. Utusan neraka menjelaskan sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua terus masuk lebih dalam, dan Chu Feng akhirnya melihat apa yang disebut altar pemanggilan bayi penjara. Altar ini terletak di tengah alun-alun yang luas. Alun-alun itu penuh dengan kursi dan dapat menampung ratusan juta orang. Chu Feng menduga ini seharusnya menjadi pusat dunia luar angkasa ini. Mungkin dunia luar angkasa ini dibangun di sekitar altar dewa pemanggil bayi penjara. Dan awan hanya bisa bergerak di bawah altar. Ini Feng tahu bahwa altar ini memang tidak sederhana. Saat altar ini pertama kali dibuka, pasti banyak tokoh penting yang datang ke sini untuk mengamati. Altar tersebut ditutupi dengan pola jimat yang rumit, dan cahaya redup yang bersinar pada saat itu memang sedang bangkit. Status: apakah boleh berdiri saja? Chu Feng bertanya. Utusan neraka itu mengangguk. Berdiri berapa lama? Chu Feng bertanya. Kamu akan mendapat reaksi jika kamu berdiri di atasnya. Saat utusan neraka berbicara, dia mendarat langsung di atas altar pemanggilan bayi penjara, dan berkata sambil tersenyum, jika tidak ada reaksi seperti saya, itu berarti tingkat integrasi penjara bayi tidak cukup. Setelah mengatakan ini, dia terbang ke bawah dan berkata, teman kecil Chu Feng, pergi dan coba. Namun, Chu Feng tidak langsung berdiri, melainkan bertanya, apa yang akan terjadi jika ada reaksi? Apakah itu akan menimbulkan banyak keributan? Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan, kalau tidak dia tidak akan bisa melarikan diri. Akan ada beberapa reaksi, tapi tidak akan banyak pergerakan. Neraka Messenger berkata, oke. Saat Chu Feng berbicara, dia melompat dan mendarat di atas altar pemanggilan bayi penjara. Tapi begitu kaki Chu Feng mendarat di atasnya, dia gemetar di dalam hatinya. Dia telah tertipu.